Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ani UMT. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang statistik inferensial. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Langsung saja untuk pembahasannya, kita sedikit mereview tentang statistik ya, tentang materi perkuliahan kita pertemuan kedua dan ketiga itu ada membahas tentang jenis-jenis statistik kesehatan ya. Untuk statistik ini dibagi dua, statistik deskriptif dan statistik induktif atau inferensial. Nah, kalau untuk statistik deskriptif di sini kita tanpa menganalisis, sementara untuk statistik induktif atau inferensial kita dituntut untuk menganalisis suatu data, kemudian menggeneralisasikan, kemudian menguji dan menentukan hipotesis dari penelitian kita tersebut. Nah, uji yang biasanya kita gunakan itu adalah uji T, uji Z, dan uji F. Oke, sebelum lebih lanjut lagi ya, di sini ada pendahuluan tentang inferensial. Seorang peneliti akan menghadapi populasi yang tak terhingga untuk melakukan suatu penelitian. Untuk mendapatkan seluruh data objek, kasus, ataupun masalah yang akan teliti, maka hal ini akan memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Terkadang ada juga dengan jumlah populasi yang kecil, tapi hal ini juga akan tetap melelahkan untuk melihat, mengkaji, dan meneliti kasus atau satu persatu. Oleh karena itu, peneliti sering merasa cukup untuk mengambil sampel kasus, objek, atau masalah yang menjadi wakil dari populasi yang akan diteliti. Ketika melakukan penelitian, di mana peneliti dimaksudkan untuk membuat kesimpulan umum tentang populasi, sementara data yang ada hanya sampel dari populasi tersebut, maka harus dilakukan inferensial tentang karakteristik populasi atau parametrik populasi. Oleh karena parametrik populasi tidak diketahui, maka dalam statistik dipelajari bagaimana cara mengetahui parametrik tersebut. Ada dua cara untuk mengetahui parametrik populasi yang dipelajari dalam statistik, yaitu satu, cara penduga atau penaksiran atau estimasi. Di sini dimaksud adalah suatu perkiraan parameter populasi yang dibuat pada apa yang diketahui tentang sampel. Yang kedua, pengujian hipotesis. Keakuratan suatu hipotesa tentang populasi yang diuji terhadap hasil sampel. Nah, dua cara ini didasarkan pada besaran yang dihitung dari sampel. Nah, oleh karena itu, statistik inferensial di sini didefinisi sebagai dari pelajaran statistik yang mempelajari bagaimana pengambilan sebuah keputusan tentang parameter populasi atau rata-rata populasi dari sampel yang ada. Statistik juga diartikan sebagai bahan yang digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel terhadap populasi, kemudian juga untuk memberi peluang sejauh mana keberadaan data sampel terhadap populasi, maka peneliti menentukan nilai alfa atau kita artikan tingkat signifikasi. Statistik inferensial, secara singkat statistik inferensial di sini yaitu statistik yang digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Nah, kita lihat di sini ada diagram atau bagan dari data yang kita ambil. Kita harus melakukan distribusi untuk mengetahui apakah distribusi tersebut normal atau tidak normal. Nah, kalau misalnya normal, statistik non parametrik ya kita kategorikan sebagai statistik non parametrik. Sementara untuk statistik atau distribusi yang normal kita kategorikan sebagai statistik parametrik. Nah, untuk statistik parametrik di sini nanti kita menggunakan ada 4 metode ya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, ada 3
pengetahuan dasar sebenarnya yang diperlukan untuk memahami prosedur analisis inferensial. Pertama, probabilitas dasar, kemudian kurva normal, yang ketiga adalah distribusi sampling. Nah, untuk pembahasan tentang kurva normal, di sini distribusi normal adalah kurva normal itu kita sebut juga dengan kata distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang memiliki kurva yang berkesinambungan berbentuk simetris. Distribusi normal, distribusi Gauss biasanya juga kita sebut dengan kurva normal. Ini adalah suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Juga suatu data membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah min adalah sama. Nah, di sini ada gambaran distribusi normal atau kurva normal ya. Jadi gambarannya itu dia rata kiri dan kanan. Di mana minnya itu terletak di tengah-tengah. Nah, untuk karakteristik distribusi normal atau kurva normal, pertama adalah kurva berbentuk gental. Jadi, modus, median, dan rata-rata itu sama, ya, tidak ada yang lebih besar di sini. Yang kedua, kurva berbentuk simetris. Jadi, kiri dan kanan itu sama. Yang ketiga, kurva normal berbentuk asimptotis. Kedua ekor kurva memanjang tak terbatas atau tak berbatas dan pernah memotong sumbu horizontal. Yang keempat, kurva mencapai puncak pada saat X-nya atau rata-ratanya sama dengan mu. Ya. Kemudian yang kelima adalah luas daerah di bawah kurva adalah 1, ya. Jadi luas antara ini adalah 1 yang horizontalnya ya. Nah, di mana yang 1 ini dibagi 2, setengah di sisi kanan nilainya ya. Kemudian setengah di sisi kiri. Jadi totalnya itu 1. Untuk jenis-jenis distribusi normal, pertama adalah distribusi kurva normal dengan mu-nya sama dan tau atau sigma-nya yang berbeda. Nah, di sini gambarannya. Ya, gambarannya seperti ini, tapi tetap distribusinya itu normal. Ya. Kemudian, yang berikutnya adalah distribusi kurva normal dengan mu berbeda dan tau atau sigma-nya sama. Nah, gambarannya bisa saja seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah distribusi kurva normal dengan mu dan tau atau sigma-nya yang berbeda. Gambarannya seperti ini ya. Jika nilainya itu 85 atau 850. Nah, untuk kurva normal ya, kita masih membahas tentang kurva normal. Ini merupakan model teoritis, yaitu sejenis frekuensi poligon yang benar-benar simetris dan mulus. Ya, di sini pertama adalah teori yang mendasari statistik inferensial. Yang kedua, kurva normal dikombinasikan dengan standar deviasi dapat digunakan untuk membangun pernyataan deskriptif yang tepat tentang empiris. Ya, ada ciri-ciri kurva normal di sini. Pertama, berbentuk lonceng, berarti simetris di kanan dan kiri dari min. Yang kedua, min sama dengan median sama dengan modest. Nilai dari ketiga ukuran sentral ini terletak pada titik yang sama pada sumbu X dan hanya mempunyai satu mode atau animodal. Yang ketiga, jumlah seluruh daerah di atas sumbu X dan di bawah kurva setara dengan 1 atau 100%. Nah, karena kurva normal simetris berbentuk lonceng dan animodal atau unimodal, maka daerah di kanan dan kiri garis tengah lurus di atas min masing-masing besarnya 0,5 atau 50%.
Yang keempat adalah kurva ditetapkan oleh dua parameter, yaitu mean yang merupakan pusat atau konsentrasi distribusi dan standar deviasi yang menentukan penyebaran distribusi di sekitar mean. Yang kelima, ujung-ujung kurva meruncing ke kanan dan kiri tetapi tidak pernah menyentuh garis X atau sumbu X, ya, atau asimptotik. Dan jarak ujungnya dari mean menunjukkan tingkat frekuensi pengukurannya. Yang keenam, bila garis tegak lurus dibuat pada jarak satu standar deviasi di kanan dan di kiri mean akan mencakup daerah seluas kira-kira 68% di dalamnya. Atau antara garis tersebut kurva dan sumbu bila dua-duanya standar deviasi 95%, bila 3 standar deviasi bisa menjadi 99,7% dan real di luar 3. Nah, untuk daerah kurva normal, ruangan yang dibatasi di daerah kurva dengan absisnya disebut dengan kurva normal. Luas daerah kurva normal biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100%, ya, apabila dinyatakan dalam persen dan apabila dinyatakan dengan proporsi. Nah, luas daerah kurva normal adalah 1, ya, ini. Oke, seperti ini gambarannya ya. Kemudian untuk kurva normal standar atau kurva normal baku, kurva normal standar atau kurva normal baku di sini adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 atau mu sama dengan 0. Dan simpangan bakunya adalah 1 atau sigma sama dengan 0. Dalam kurva normal, umum nilai rata-rata sama dengan X atau min. Dan nilai simpangan baku itu biasanya 1S, 2S, 3S, ya. Dengan kata lain, dalam kurva normal, umum nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0 atau mu tidak sama dengan 0 dalam kurung, tutup kurung ya. Dan nilai simpangan bakunya tidak sama dengan 1 atau atau sigma tidak sama dengan 1. Kurva normal umum dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya, Z sama dengan nilai rata-rata dikurangi min rata-rata, ya, data ke I dari suatu kelompok data dikurang rata-rata kelompok dibagi simpangan baku. Nah, nilai X di sini nilai standar. Konversi nilai asli ke standar deviasi, ya. Ingat pelajaran kita pertemuan sebelum kita ujian UTS, ya. Kemudian nilai Z untuk menentukan presentasi wilayah total di bawah kurva normal. Nah, di sini ada contohnya, ya. Berat bayi yang baru lahir rata-rata itu beratnya 3.750 gram dengan simpangan bakunya 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukanlah A. Berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500 gram. B. Berapa bayi yang beratnya 3.500 gram dan 4.500 gram jika semuanya adalah 10.000 bayi. Nah, ada cara-cara kita menjawab soal tersebut. Pertama, yang harus kita lakukan adalah hitung nilai Z sehingga 2 desimal, ya. Yang kedua, gambar kurva normal standar. Yang ketiga, letakkan harga Z pada sumbu datar lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Yang keempat, lihat harga Z dalam daftar harga Z. Caranya cari harga Z pada kolom paling kiri,
hanya hingga 1 desimal dan desimal keduanya dicari pada baris paling atas. Nanti boleh kita lihat tabel Z-nya. Boleh dilihat di buku Pagano atau di buku merahnya ya. Buku Profesor Luknis. Yang kelima, dari Z paling kiri maju ke kanan dan dari Z di baris atas turun ke bawah, maka didapatkan bilangan yang merupakan luas yang dicari. Bilangan yang didapat harus ditulis dalam bentuk 0, sekian 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 ya. Bentuk 4 desimal biasanya. Yang keenam, apabila yang diperlukan persen, maka setelah melakukan langkah kelima, ya, langkah yang kelima kali dengan 100. Nah, bagaimana cara penyelesaian dengan menggunakan langkah-langkah tersebut? Pertama ya, itu kita cari dulu yang diketahui itu adalah X-nya 4.500 gram, X barnya 3.750. Ya, standar deviasinya itu 325. Nah, Z-nya ya sesuai dengan rumus ya yang kita terapkan tadi. Jadi Z sama dengan 4.500 dikurang 3.750 bagi 325. Hasilnya 2,31. Nah, boleh gunakan kalkulator ya. Itu kita menggunakan tanda buka kurung ya. Jadi tanda buka kurungnya itu 2 kali. Yang pertama, kemudian masukkan angka 4 ya, titik 500 dikurang 3.7500 tutup kurung, kemudian dibagi buka kurung 3, 2, 5 tutup kurung 2 kali, maka hasilnya itu 2,31. Nah, kemudian luas daerah kurva dengan nilai Z itu berarti karena kita udah dapat ya 2,31, berarti nilai Z-nya atau luas daerah kurva dengan nilainya adalah 2,31 adalah 0,4896. Jadi boleh kita lihat tabel Z ya. Bayi yang memiliki berat badan dari 450 gram pada grafiknya ada di sebelah kanan Z 2,31. Jadi teman-teman lihat angka 2,31. Jadi lihat ya sebelah kirinya itu 2,3, atasnya itu 1. Ya, jadi lihat 2,3, yang satunya dipisahkan, lihat dari atas. Kemudian luas daerah kurva ini adalah 0,5 dikurang 0,4896. Ya. Nah, dari mana dapat 0,5? 0,5 ini adalah ketentuan ya. Nah, dari rumusnya. Jadi setelah kita dapat nilai Z ya, nilai Z hitung, kita cari nilai Z tabel. Nah, dari rumus kita kurangi dari Z tabel itu sama dengan 0,014. Jadi bayi yang memiliki berat lebih dari 4.500 gram adalah 1,04%. Ya. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi dia hanya one tile ya. Kalau kita bicara total itu berarti ada 2 arah, ini hanya 1 arah. Jadi 2,31. Jadi di sini Z sama dengan 2,31. Nah, begini penyelesaiannya. Yang kedua yang B-nya, langkah B-nya ya. Pertanyaan yang kedua itu sama dengan rumus yang kita gunakan tadi ya. Jadi kita ambil 3.500 dikurangi 3.750 dibagi S ya, 325. Nah, hasilnya minus 0,77. Dan Z-nya ya, setelah kita dapat 0,77, kita lihat lagi tabelnya. Nah, dari kurvanya kita lihat 0,7 ya, kita lihat dari atas.
yang kirinya, kemudian maka hasil dari tabel itu adalah 0,2794. Dan luas daerah dengan nilai Z itu 2,31 ya. Nah, di sini adalah 0,4896. Nah, grafik bayi yang memiliki berat badan 3.500 dan 4.500 adalah di antara Z minus 0,77 dan Z 2,31. Jadi luas daerahnya adalah 0,2794 ditambah 0,4896. Jadi hasilnya 0,7690 ya. Ini batas kritisnya ini. Ini batas kritisnya, ini tidak dihitung, yang kita hitung ini batas luasnya. Ya. Nah, gimana kalau misalnya nilainya di luar ini? Nah, nanti itu pembahasannya nanti ya. Lebih lanjut. Jadi kita cukup membahas ini saja. Jadi banyak bayi yang memiliki berat badan 4.500 gram. Kira-kira ada 0,7690 dikali 10.000. Jadi sebanyak 7,690. Nah, begitu kira-kira ya. Kemudian untuk kesimpulannya untuk uji normalitas di sini, karena untuk kurva normal ini biasanya kita gunakan itu sebagai uji normalitas ya. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Nah, jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Ada beberapa uji yang digunakan di sini, yaitu uji grafik, chi-square, Kolmogorov, Smirnov, ya, Lillieford, Shapiro-Wilk. Nah, berikutnya adalah di sini misalnya yang digunakan uji one sample Kolmogorov, Smirnov dengan menggunakan taraf signifikasi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikasi lebih besar dari 5% atau 0,05. Berdasarkan parameternya, ya, di sini statistik inferensial itu dibagi menjadi dua. Pertama, statistik parametrik, yang kedua, statistik non-parametrik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu parametrik dan non-parametrik, di sini kita diperlihatkan bagan atau langkah-langkah cara memilih statistik. Ya, di sini kita mulai mengambil data, mengolah data, ya. Nah, data telah terkumpul, udah kita input, ya, akan kita olah, ya. Nah, jenis datanya pun juga harus kita ketahui. Apakah datanya itu nominal, ordinal, interval, atau rasio? Jika nominal dan ordinal, maka statistiknya di sini adalah non-parametrik. Jika datanya interval atau rasio, uji syarat analisisnya ini memenuhi untuk dilakukan statistik parametrik, ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya, uji statistik analisis biasanya yang interval dan rasio ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukan parametris. Nah, perlu dilakukan pengkajian ulang, ya. Untuk statistik parametrik biasanya ini salah satu contoh ya. Contoh metode statistik parametrik itu adalah uji Z 1 atau 2 sampel, uji T 1 atau 2 sampel, korelasi Pearson, perancangan, kemudian percobaan 1 atau 2 W ANOVA parametrik dan lain-lainnya. Itu contohnya yang bisa kita gunakan ujinya, uji statistiknya. Nah, kemudian untuk statistik parametrik
ini jumlah variabelnya juga harus diketahui, ya. Apakah satu variabel, dua variabel, atau lebih dari dua variabel. Jadi bisa digunakan untuk satu variabel atau analisis univariat, ya, bivariat, dan multivariat. Nah, ini adalah langkah-langkah pemilihan statistik. Selain kita lihat dari langkah-langkah bagan yang tadi, kita juga bisa menerapkan langkah-langkah pemilihan mode statistik seperti di bawah ini. Pertama, apakah distribusi data diketahui? Nah, jika distribusi data tidak diketahui, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Tapi jika distribusi data diketahui, maka kita harus melihat jenis distribusi data tersebut. Jadi kita harus melihat kembali. Nah, yang kedua, apakah data berdistribusi normal? Nah, jika data tidak berdistribusi normal, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Jika data berdistribusi normal, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Yang ketiga adalah apakah sampel ditarik secara random? Jika sampel tidak ditarik secara random, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Jika sampel ditarik secara random, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Yang keempat, apakah varians kelompoknya sama? Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah jika varian kelompok tidak sama, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Sebaliknya, jika varians kelompoknya sama, maka statistik yang sesuai adalah statistik parametrik. Yang kelima adalah bagaimana jenis skala pengukuran datanya. Jika skala pengukuran data nominal dan ordinal, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Nah, jika skala pengukuran data interval dan rasio, maka statistik yang bisa kita gunakan adalah statistik parametrik. Nah, ini ya juga sebagai gambaran ya untuk melihat cara pengujian uji parametrik non-parametrik ya. Kita input data, kemudian kita lihat skalanya ya. Apakah dia berdistribusi normal, ya, skala interval dan rasio. Nah, kalau nominal, distribusi nominal, jika nominal maka uji parametrik, ya. Kalau skala interval dan rasio bisa kita gunakan uji parametrik. Tapi jika tidak, kita harus menggunakan uji non parametrik. Begitu juga dengan distribusi normal. Untuk penjelasan selanjutnya, karena tadi statistik dibagi dua, untuk inferensial itu adalah statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Untuk statistik parametrik, ilmu statistik yang digunakan untuk data-data yang memiliki sebaran normal dan memiliki skala interval atau rasio. Dua, bagian dari statistik inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi dan digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur. Ini sebagai contoh, berapa rata-rata berat badan mahasiswa perempuan semester 7 program studi sarjana keperawatan UMT tahun 2020. Variabelnya di sini adalah berat badan, ya. Kenapa berat badan? Karena berat badan dapat diukur dengan timbangan dengan satuan kilogram. Jadi ada standarnya. Berikutnya, statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio dengan syarat data harus berdistribusi normal. Variansnya juga harus homogen, berpola linear, dan data diambil secara random sampling. Ukuran uji dalam statistik parametrik antara lain yaitu biasanya digunakan t-test atau one sample t-test variety test, analisis osvarian atau yang kita sebut dengan ANOVA, kemudian korelasi dan regresi, dan masih banyak lagi
uji statistik parametrik yang lainnya. Nah, ini sebagai contoh saja ya untuk rumusan masalah. Sebagai gambaran contoh kasus yang di atas itu, kita cari berapa rata-rata berat badan mahasiswa perempuan semester 7 program studi sarjana keperawatan UMT tahun 2020. Nah, langkah berikutnya kita harus menentukan hipotesisnya. Jadi hipotesisnya itu adalah rata-rata berat badan mahasiswa perempuan itu 55 kg. Maaf ya, di sini berat badannya itu 2 kali. Kemudian statistik atau uji hipotesis yang kita gunakan di sini adalah t-test atau z-test. Nah, contoh yang kedua, misalnya ya, kita menentukan rumusan masalahnya. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara peningkatan berat badan terhadap citra tubuh mahasiswa perempuan semester 7 program studi sarjana keperawatan UMT? Nah, hipotesis yang akan kita tegakkan, akan kita ambil itu adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara peningkatan berat badan terhadap citra tubuh mahasiswa perempuan semester 7 program studi sarjana keperawatan UMT. Nah, statistik uji hipotesis yang bisa kita gunakan itu adalah uji korelasi produk moment, true, uji T, koefisien penentu, dan regresi linear sederhana. Contoh yang ketiga adalah rumusan masalahnya. Apakah ada perbedaan hasil belajar biostatistik menggunakan metode pembelajaran A, B, dan C? Nah, hipotesisnya karena kita mencari ada 3 ya metode belajarnya, jadi hipotesisnya juga ada 3. Pertama, ada perbedaan hasil belajar biostatistik menggunakan metode pembelajaran A dan B. Kedua, ada perbedaan hasil belajar biostatistik menggunakan metode pembelajaran A dan C. Yang ketiga, ada perbedaan hasil belajar biostatistik menggunakan metode pembelajaran A, B, dan C. Uji statistik untuk menentukan hipotesis yang bisa kita gunakan adalah independent sample t-test, analysis of variance atau ANOVA. Nah, yang kedua adalah statistik non-parametrik. Di sini, statistik non-parametrik merupakan bagian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya tidak memiliki kepastian atau tidak mempunyai standar. Statistik non-parametrik adalah statistika bebas sebaran, tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak, ya bebas. Kemudian statistik non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Contoh metode statistik non-parametrik adalah binomial test, chi-square test, median test, Friedman test, dan lainnya. Singkat kata, perbedaannya kalau datanya memiliki sebaran atau distribusi normal, maka digunakan statistika parametrik. Kalau data tidak memiliki sebaran normal, maka gunakan statistika non-parametrik. Nah, di sini juga ada contohnya untuk statistik parametrik. Statistik non-parametrik itu berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit X. Nah, jadi variabelnya di sini adalah kepuasan, tidak memiliki standar pasti. Nah, jika kita mengelompokkan perbedaan statistik parametrik dan parametrik, di sini jelas untuk parametrik data berskala interval atau rasio, sementara non-parametrik data berskala nominal atau ordinal. Kemudian untuk parametrik data tersebar secara normal, sementara untuk non-parametrik data tidak menyebar secara normal. Kemudian untuk parametrik ukuran sampel cukup besar, yaitu lebih dari 30, sementara non-parametrik ukurnya bervariasi, ya bisa lebih kecil dari 30.
Nah, di sini ada skema statistiknya ya. Ya, untuk menggambarkan skala yang kita gunakan di statistik inferensial ya, kalau parametrik, interval rasio, parametrik, nominal, dan ordinal. Untuk skala pengukuran data sebenarnya kan pernah kita bahas dalam pertemuan kedua kalau tidak salah, itu membahas statistik deskriptif ya. Kita juga membahas skala pengukuran ya. Nah, di sini saya sedikit mereview saja. Untuk skala nominal merupakan skala yang paling banyak dipakai dalam penelitian sosial. Skala nominal adalah pemberian skala di mana skala digunakan hanya untuk membedakan suatu ukuran dari ukuran yang lain tanpa memberi atribut lebih besar atau lebih kecil. Contohnya pemberian skala 1 untuk agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha. Di sini menunjukkan agama Buddha tidak lebih besar dari angka 1 untuk agama Islam. Jadi setara di sini ya. Kemudian skala ordinal ada skala yang dipakai untuk membedakan urutan dari skala. Contohnya adalah kuesioner, di mana kuesioner itu ada pilihan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju, tidak setuju. Itu ada skalanya 1, 2, sampai 5. Pada skala ini dapat kita lihat bahwa angka 5 lebih baik dari angka 4 karena memberikan urutan yang lebih tinggi namun tidak dapat mencari perbedaan ekstak untuk masing-masing angka. Yang ketiga adalah skala interval, memiliki ciri-ciri skala ordinal tetapi jarak dari masing-masing data bisa diukur. Pengukuran dari skala ini biasanya menggunakan alat ukur sehingga jarak masing-masing bisa dicari. Contoh adalah pengukuran waktu. Di sini selisih waktu antara pukul 6.00 sampai pukul 9.00 adalah sama dengan selisih waktu antara 1 sampai 4 ya, pukul 01.00 sampai pukul 04.00. Nah, skala yang berikutnya adalah skala rasio. Jadi skala yang tertinggi di mana skala ini memiliki ciri skala interval ditambah dengan ciri memiliki nilai 0 sebagai nilai yang mutlak. Skala rasio mencerminkan nilai sebenarnya dari data. Pada skala ini kita bisa melakukan operasi matematik, artinya bisa dilakukan penjumlahan ya, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh skala rasio jumlah gaji misalnya 50.000 yang diterima dapat diartikan sebagai 2 kali dari gaji sebesar 25.000. Nah, kita lihat di sini data atau skala data dan alat analisis yang bisa digunakan ya dalam skala-skala ya atau dalam pemilihan skala dari data yang kita peroleh. Nah, jika data yang kita peroleh itu adalah skala nominal ya, maka analisis yang bisa kita gunakan ini ya, uji binomium, kemudian uji chi-square, satu sampel, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa baca sendiri dan lihat sendiri ya, skala ordinal, skala interval, rasio. Nah, ini uji tes yang bisa kita gunakan non parametrik, parametrik, dan parametrik. Oke, seperti itu. Nah, saya mengingatkan kembali dari pembahasan kita tadi ya, oleh karena parametrik populasi tidak diketahui yang kita di pendahuluan tadi, maka dalam statistik dipelajari bagaimana cara mengetahui parametrik tersebut. Ada 2 cara ya, yaitu menentukan estimasi dan hipotesis. Nah, 2 cara ini didasarkan pada besaran yang dihitung dari sampel. Dalam statistik inferensial, pengujian hipotesis merupakan salah satu tujuan yang harus dilakukan untuk menjawab masalah penelitian secara rasional. Tujuan pengujian hipotesis untuk menentukan apakah jawaban teoritis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang dikumpulkan selama proses penelitian. Pengujian hipotesis yang menggambarkan karakteristik populasi dengan menggunakan data sampel yang menggambarkan karakteristik sampel pada dasarnya merupakan pembuatan keputusan melalui proses inferensi yang memerlukan akurat penelitian dalam melakukan estimasi. Nah, proses inferensi pada dasarnya
dapat dilakukan melalui satu dari dua cara, yaitu estimasi nilai parameter populasi atau membuat keputusan mengenai nilai parameter. Proses pengukuran atau pengujian hipotesis. Estimasi nilai parameter populasi akurasinya tergantung pada representasi sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Peneliti harus mempunyai kriteria atau standar yang digunakan untuk membuat keputusan terhadap hipotesis yang diuji berdasarkan sampel. Kriteria keputusan yang ditetapkan oleh peneliti dalam istilah statistik disebut tingkat signifikasi atau signifikasi level. Nah, tingkat signifikasi adalah tingkat probabilitas yang ditentukan oleh peneliti untuk membuat keputusan menolak atau mendukung hipotesis tersebut. Kedua, kriteria keputusan berdasarkan tingkat signifikasi, misalnya 0,05 atau 0,01. Nah, masih banyak lagi ya, 0,010 ya bisa kita gunakan. Nah, menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat oleh peneliti untuk menolak atau mendukung suatu hipotesis mempunyai probabilitas kesalahan sebesar 5% atau 10% ya jika kita menggunakan 0,05 atau 0,01. Untuk penjelasan singkat uji hipotesis, dalam melakukan uji hipotesis ada banyak faktor yang menentukan seperti apakah sampel yang diambil berjumlah banyak atau hanya sedikit, apakah standar deviasi populasi diketahui, apakah variansi dari populasi diketahui, apa metode parametrik yang digunakan, dan seterusnya. Masih banyak yang lain ya untuk penentuan atau mempertanyakan uji hipotesis. Pertama, prosedur uji hipotesis yang harus kita lakukan adalah menentukan H0 dan HA-nya. Ya, mana H0 adalah nul hipotesis ya, sementara HA adalah alternatif hipotesis. Sini menentukan uji prosedur statistik yang digunakan, apakah akan digunakan uji T, ANOVA, uji Z, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya menentukan statistik variabel. Pertama, tingkat kepercayaan, kemudian yang kedua derajat kebebasan atau degree of freedom ya, sangat bervariasi tergantung dari metode yang dipakai dan jumlah sampel yang diperoleh. Yang ketiga adalah jumlah sampel yang didapat. Nah, yang berikut dalam menentukan statistik hitung, nilai ini tergantung pada metode parametrik yang digunakan pada pengerjaan pada SPSS ya, pengolahan data secara SPSS. Nilai statistik hitung langsung ditampilkan nilai akhir, sedangkan proses perhitungannya sampai pada nilai akhir tersebut tidak diperlihatkan termasuk angka statistik table. Yang berikutnya ada mengambil keputusan. Hal ini ditentukan dengan membandingkan nilai statistik hitung dengan nilai statistik table atau nilai krisisnya. Yang berikutnya adalah jenis metode parametrik. Nah, tadi di atas ya, di awal kita sedikit membahas tentang metode parametrik ya, itu ada 4. Adalah pertama, inferensi terhadap sebuah rata-rata populasi. Yang kedua, inferensi terhadap 2 rata-rata populasi. Yang ketiga, inferensi terhadap lebih dari 2 rata-rata populasi. Yang keempat, inferensi untuk mengetahui hubungan antara variabel. Nah, jenis metode parametrik di sini yang kita bahas adalah pertama, inferensi terhadap sebuah rata-rata populasi. Tujuan pengujian ini adalah ingin mengetahui apakah sebuah sampel berasal dari sebuah populasi yang mempunyai rata-rata atau min yang sudah diketahui, atau bisa juga dikatakan ingin menguji apakah rata-rata tersebut sampel sudah bisa mewakili populasinya. Pada inferensi ini perlu diperhatikan ukuran sampel, apakah termasuk sampel besar atau sampel kecil. Jika besar, dalam kasus di mana jumlah sampel yang diambil cukup besar atau variasi populasi diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus atau uji Z. Nah, kalau kecil ya berarti sampelnya itu kurang dari 30 dan variasi populasinya tidak diketahui. Maka metode parametrik yang bisa kita gunakan adalah uji T atau student.
Yang berikutnya ada inferensi tahap 2 rata-rata populasi. Dalam inferensi dua populasi, tujuan utama adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara dua rata-rata populasi. Jika sampel besar, metode yang digunakan adalah Z, ya, yang dimodifikasi. Jika kecil, kita menggunakan uji t-test dan f-test. Ya, kalau untuk t-test yang digunakan itu t-test yang dimodifikasi. Sampel bisa saling berhubungan dependen maupun kedua sampel tidak ada hubungannya, ya, dependen. Kemudian yang ketiga adalah yang C, ya, inferensi terhadap lebih dari dua rata-rata populasi. Untuk lebih dari dua populasi, misalnya 3 jenis sampel, 4 jenis sampel, dan seterusnya, dipakai analisis ANOVA yang terdiri atas ANOVA 1 faktor, 2 faktor dengan replacement, kemudian 2 faktor tanpa replacement. Yang terakhir adalah inferensi untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel. Inferensi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel. Beberapa alat statistik untuk mengetahui hubungan antara variabel. Pertama, hubungan antara dua variabel menggunakan korelasi dan regresi sederhana. Yang kedua, hubungan antara lebih dari dua variabel, 3, 4, dan seterusnya menggunakan metode korelasi dan regresi berganda. Dan berikutnya adalah ketiga, pembahasan yang ketiga, statistik inferensial dalam SPSS. SPSS menyediakan berbagai metode parametrik untuk melakukan inferensi terhadap data statistik. Oleh karena luasnya cakupan parametrik, maka inferensi dengan parametrik akan dibagi dalam beberapa menu pada SPSS, yaitu menu Convergence, General Linear Model atau GLM, korelasi, dan regression. Nah, untuk convergence mean, pembahasan pada convergence mean meliputi means. Bagian ini membahas hal yang sama pada statistik deskriptif dengan penyajian subgroup dan ditambah dengan uji linearitas. Nah, untuk uji T, bagian ini meliputi uji satu sampel, one sample t-test, uji T untuk dua sampel independen sampel t-test, uji T untuk dua sampel berpasangan. Yang berikutnya uji Y ANOVA. Jika uji T untuk dua sampel, maka ANOVA digunakan untuk menguji lebih dari satu sampel. Nah, sementara untuk General Linear Mode atau kita singkat dengan LM merupakan kelanjutan dari ANOVA, di mana pada GLM dibahas satu variabel dependen namun mempunyai satu atau lebih faktor. Nah, berikutnya adalah korelasi, membahas uji hubungan antar dua variabel. Yang berikutnya adalah regression, membahas pembuatan model regresi untuk menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih. Nah, baik, mungkin sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan statistik inferensial. Semoga bermakna, bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa jika teman-teman menyukai video ini dan bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa memberikan like, subscribe, and share ya, supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.